Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut. Aku percaya hanya padamu, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut. Aku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Bicara. Hanya padamu, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Aku percaya, hanya padamu, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Aku percaya hanya padamu, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Kau perlindungan, Tuhan, Kau perlindungan kami, Engkaulah pengharapan kami, kekuatan di hidupku di saat aku takut. Aku percaya hanya padamu, yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Tuhan, hari ini kami mau berkata, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah gunung batu kami. Kepadamu kami percaya. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan, turunkan ya Tuhan, turunkan ya Tuhan, turunkan ya Tuhan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kau lawat dan jamah siap kami, penuhi siap kami dengan Roh Kudus-Mu. Mari saudara buka suaranya, mari saudara mulai berdoa. Mari datang pada Yesus. Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan, Engkaulah pengharapan siap kami ya Tuhan. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashi ya la bala 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 bala.
Turunkan ya Tuhan, turunkan ya laba. Turunkan pengurapan-Mu Yesus. Oh ya laba. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba. Oh ya laba kasih laba. Oh ya laba kasih. Mari berseru. Mari berseru yes. Oh ya laba. Oh ya laba. Siap terima pengurapannya saudara. Terima pengurapannya, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima. Yeah. Terima, amin. Terima. Terima. Oh ya laba. Oh ya laba. Terus saudara nikmati hadirat. Yes. Tuhan kau sedang menyembuhkan. Kau sedang memulihkan. Yes. Oh ya laba. Oh ya laba. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan anak. Makasih Yesus. Oh laba. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Oh ya laba kasih ni laba. Oh laba. Ku ingin lebih dekat Tuhanku. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Mari buka suaranya, sembah Dia. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tuhan, hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan semua ketakutan kami, kekhawatiran kami. Khawatir akan kesehatan,
khawatir akan kesehatan orang-orang yang kami kasihi. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Saudara doa sekarang, doa. Serahkan semua khawatirnya. Khawatir, saudara khawatir mungkin dengan keuangan, pekerjaan, masa depan orang-orang yang kau kasihi, anak-anak. Mari doa sekarang, dia hadir di sini. Dia Allah, dia Bapa, dia Tuhan, dia Allah yang sanggup mencukupi segala keperluan kita. Bapa, aku berdoa, aku berseru bersama dengan anak-anakmu ini ya Tuhan. Kau ganti ya Tuhan kekhawatiran kami dengan damai sejahtera-Mu Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri damai sejahtera-Mu, beri sukacita-Mu. Dan aku berdoa semua anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Berbicara secara khusus, secara pribadi ya Tuhan. Biarlah ini jadi pesan Tuhan. Untuk kami pegang, kami ingat, kami lakukan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Kristus, hari ini kita rasakan hadirat Allah begitu kuat, penyembahan dengan segenap hati Tuhan berkenan. Siapa yang saudara yang mendapatkan damai sejahtera dan sukacita, coba lambaikan tangan. Saya percaya. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudaraku, yaitu tentang tudung perlindungan Tuhan di judulnya. Ya, kalau saudara ini ikut menara doa hari Jumat, ini yang tema yang saya bagikan saudaraku. Saya ingin ajak saudara untuk baca terlebih dahulu. Kenapa saya perlu khotbahkan lagi ini saudara tentang tudung perlindungan Tuhan. Ya, kita tahu saudaraku, hari-hari ini ya perang Rusia, Ukraina itu dampaknya pasti inflasi. Kenaikan harga pangan dunia sudah nyata, minyak, dan juga dampaknya pasti ke Indonesia. Akan ada ke depannya, sebenarnya tuh awalnya lewat penyakit. Krisis ekonomi, terjadi penyakit dan krisis ekonomi. Nah, ini akibat perang. Nah, beberapa daripada hamba-hamba Tuhan banyak bicara tentang apakah invasi Rusia ke Ukraina ini ya kan akan nanti bergerak juga, apakah merupakan satu nubuatan daripada kitab Yesaya pasal 38 ayat 39 yang dimana dari Rusia, dari atas utara Israel bersama dengan koalisinya Libya, Iran, Sudan, Armenia, itu menurut yang Gog Magog gitu saudaraku ya, akan turun menyerang ke Israel. Dan semua pada bicara. Yang intinya menjelaskan bahwa keadaan akan semakin buruk. Oleh karena itu gereja Tuhan ini harus waspada, harus berjaga-jaga. Katakan amin. Nah ini saudaraku. Jadi dari sini saudara, supaya hari Tuhan jangan sampai tiba-tiba jatuh dan kita nggak siap. Nah ini yang saya percaya bahwa oleh karena itu hari ini kita mau ambil renungannya dari apa saudara? Dari kisah di mana Yusuf saudara menunjukkan dirinya siapa dia kepada saudara-saudaranya yang masih belum mengenali dia. Dia berkata aku Yusuf. Mereka kaget semua. Saudaraku waktu mereka pergi ke Mesir. Lalu Yusuf berbicara kepada saudara-saudaranya ini di dalam Kejadian 45 ayat 9 sampai 11. Saudaraku, dia berkata, "Segeralah kamu kembali kepada bapak." Siapa bapaknya? Yakub, Israel. Ya. Dan katakan kepadanya, "Beginilah Yusuf anakmu ini." Ya.
Allah telah menempatkan aku sebagai tuan. Kasih tahu, Yusuf tuh jadi tuan atas seluruh Mesir. Datanglah, suruh Bapak datang. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Nah, engkau akan tinggal di tanah Goshen. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau akan tinggal di mana? Di tanah Goshen. Dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing dombamu, lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya kamu jangan apa? Jatuh miskin. Bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saya simpulkan di sini saudaraku, ini kita bicara tentang semua isi daripada Alkitab, walaupun itu cuma cerita, ini merupakan satu nubuatan. Ada maknanya untuk kehidupan kita sehari-hari di zaman akhir ini. Yang percaya katakan amin. Saudaraku. Nah, kita lihat dari kisah ini saudaraku, ya. Mengapa ya kan Yusuf ya kan memerintahkan mereka untuk datang dan tinggal di Gosen. Saya kasih tulis gini, mengapa orang Israel harus tinggal di Gosen? Saudara, alasannya adalah supaya Israel atau Yusuf, Yakub dan anak-anaknya, cucunya, semuanya itu bisa dekat dengan Yusuf. Bisa dekat dengan Yusuf. Saudara tahu Yusuf tuh, kalau kita lihat kisah Yusuf sebenarnya itu kisah daripada apa? Kisah daripada penebusan Yesus sama. Yesus pun awalnya kan ditolak oleh orang Yahudi, oleh saudaranya sendiri. Betul gak saudaraku? Tapi Yesus sendiri yang akan menyelamatkannya nanti. Pada waktu dia menampakkan diri. Yang kedua, supaya dekat. Yusuf supaya keluarganya dekat dengan dia. Yang kedua adalah agar Yusuf dapat apa? Memelihara dan melindungi mereka supaya mereka jangan apa? Jatuh miskin. Saudara mau dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan? Amin. Ini di masa sekarang nih kita butuh yang namanya tudung perlindungan, pemeliharaan. Saudaraku, dan perlindungan Tuhan. Yang ketiga, kenapa mereka harus tinggalnya di Goshen? Nah, di sini saya catat ya, agar tidak terjadi percampuran yang berpotensi hilangnya identitas Israel di Mesir untuk masa depan. Karena Tuhan punya rencana lewat keturunan Abraham, lalu keturunan Ishak, keturunan Yakub Israel, anak-anaknya ini akan lahir siapa? Yesus Kristus. Jangan sampai hilang yang namanya identitas. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Harus murni. Nah, saudara lihat di sini dalam Keluaran 2 ayat 22 sampai 23, kita baca sama-sama. Tetapi pada hari itu aku mengecualikan tanah Goshen. Hari itu apa? Hari Tuhan yang jatuh atas Mesir. Aku kecualikan di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan. Hari-hari ini Tuhan akan mengadakan perbedaan antara siapa? Umatku kata Tuhan. Dan apa? Orang Mesir. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Apa arti kata Goshen? Goshen artinya apa saudara? Mendekatlah. Drawing near. Saudaraku. Ketika Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, kamu tinggal di Goshen. Aku akan memelihara dan melindungi kamu. Supaya kamu jangan jatuh miskin. Goshen artinya apa? Datang mendekat. Ini kan spiritnya, semangatnya tuh sama, pesannya tuh sama. Saudaraku, ya kan? Tuhan pun ingin kita mendekat.
kepada Dia. Katakan amin. Saat saudara dan saya dekat kepada Tuhan, maka Tuhan baru bisa melindungi dan memelihara kita. Amin saudaraku. Jadi saya mau ulangi lagi. Pesan Yusuf kepada saudara-saudaranya untuk tinggal di Goshen. Supaya bisa dekat dengan dia dan dia bisa memelihara, melindungi. Itu sama saudaraku. Seperti pesan Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya untuk dekat kepada Dia. Nah, ini saudaraku yang Yesus, ada pesan Tuhan Yesus yang lebih kuat. Saudaraku, arti daripada Goshen. Coba kita baca Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Ini pesan untuk hari ini saudaraku. Karena Tuhan mau lindungi yang namanya rohani kita, iman kita. Dia mau lindungi yang namanya kesehatan kita. Katakan amin. Dia mau lindungi hubungan kita dan keuangan kita. Hari ini saudaraku, ya saya dari kemarin saya doa, minta saudaraku, ini supaya pesan ini bisa masuk di tengah-tengah kita. Kita baca. Ya, 1, 2, 3. Jagalah dirimu. Ya, baca keras 1, 2, 3. Jagalah dirimu kata Yesus, supaya hatimu jangan apa? Syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya apa saudara? Pertama, kamu beroleh kekuatan untuk apa? Luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu apa? Tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudara harus tinggal di Goshen. Mana gak ada amin? Saudara dan saya harus tinggal di Goshen. Amin. Artinya apa? Kita harus dekat dengan Tuhan. Ini pesan. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Jangan sampai. Gak ada artinya menang. Gak ada artinya apa yang saudara sudah kerjakan dan dapatkan. Tapi kita tidak luput. Kita minta Tuhan luputkan aku. Dekat sama Tuhan hari-hari ini. Hati dekat sama Tuhan, pikiran sama Tuhan. Kita bisa tahan berdiri, gak malu kalau ketemu Yesus. Gak malu. Katakan amin. Kita punya keberanian. Karena setiap hari kita ketemu. Kalau kita udah tiap hari ketemu dan dekat, gak malu sama Tuhan. Katakan amin. Ya, saudaraku. Nah, ada 3 faktor ya kan, yang menyebabkan daripada bangsa Israel itu bisa tinggal di Goshen. Jadi ini sama dengan ada 3 faktor yang menyebabkan kita bisa dekat sama Tuhan. Sementara kita dekat, kita dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Yang pertama, saudara, ya, kenapa orang Israel bisa tinggal di Goshen? Mereka tinggal di Goshen karena mereka lahir sebagai apa? Orang Ibrani. Karena mereka lahir sebagai orang Ibrani. Kejadian 43 ayat 32. Katakan, lalu baca sama-sama saya. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi bangsa Israel, saudara, tinggal di Goshen karena mereka adalah orang Ibrani. Mereka menjadi orang Ibrani karena apa? Kelahiran. Katakan amin. Kita jadi orang Indonesia karena kita lahir di Indonesia. Saudara berkata, aku dari suku Batak. Karena kelahiran. Saudara bisa mengerti sini, karena kelahiran.
Ya, saudara dan saya, kita bisa tinggal di Goshen. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Saudaraku, karena kita adalah anak Allah. Saudara adalah anak Allah. Katakan, saya adalah anak Allah. Kita ini anak Allah. Karena apa? Kelahiran baru. Saudara bisa berkata, aku anak Allah. Dan Allah adalah Bapa aku. Aku bisa panggil Bapa. Dialah Bapa yang mencukupi segala kebutuhan saya. Dialah Bapa yang akan memelihara saya. Dia Bapa yang bela saya. Saudara harus tahu identitas saudara. Aku anak Allah karena aku sudah lahir baru. Aku lahir baru karena aku percaya, aku bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Aku baptis selam dan aku tertanam dalam gereja lokal. Katakan amin saudara. Ini penting, lahir baru. Saudara saudara jadi orang Kristen bisa karena kelahiran jasmani. Tapi saudara jadi anak Allah itu karena kelahiran baru. Semua orang bisa jadi Kristen kok. Karena bapaknya Kristen, mamanya Kristen. Lahir sebagai Kristen. Tapi kalau dia belum pernah mengalami kelahiran baru. Dan mengerti bahwa aku sadar, aku butuh pengampunan dosa. Aku sadar supaya aku diampuni segala dosaku. Dan yang bisa mengampuni itu Yesus Kristus. Ketika aku percaya dia, Alkitab katakan, maka Yesus gantikan kedudukan saya. Harusnya saya yang dihukum, Yesus yang dihukum. Lalu ketika saya percaya, saya dibebaskan dari hukuman kekal. Saya beroleh hidup yang kekal. Ini penting. Saudara dan saya bisa dekat sama Tuhan karena kita lahir baru. Katakan amin. Ya, Roma 8 ayat 15 katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Makanya tadi sebelum saya khotbah, saya ajak saudara ini dorongan Roh Kudus. Doa apa yang menjadi ketakutan kita. Doa apa yang menjadi kekhawatiran kita. Beberapa mungkin kita khawatir dengan kesehatan kita. Kita punya gejala-gejala. Atau kita sedang khawatir tentang kesehatan orang kita kasih. Khawatir. Wah kak gini. Kita khawatir tentang pekerjaan, ekonomi, semua. Doakan. Kenapa harus doa? Kita berani berdoa karena kita tahu kita anak. Allah kita adalah Bapa. Itu penting. Jadi kita dapat perlindungan pemeliharaan karena lahir baru. Karena saudara anak. Katakan, saya adalah anak Allah. Nah, salah satu tanda saudara saya ada anak Allah adalah apa? Kita memiliki sifat-sifat Allah. Ya, kan sering kan ya? Ini anak sifatnya percis sama bapaknya. Kalau orang di rumah tuh, yang bantu di rumah, mereka bilang gini, itu anak-anak, itu percis dengan Pak Sabta. Kalau direbusin telur, harus telur yang dari rebus, dari dikasih. Kalau telur itu sudah 15 menit, 20 udah dingin, udah dimakan. Kasamu ini. Makan cuma sekali gak bisa diulang-ulang. Itu kebiasaan-kebiasaan yang. Ya kan? Oh sama. Suka kalau ada orang datang, mereka datang jangan pulang dengan tangan hampa. Kasih. Karena kita kan di rumah juga banyak yang kasih kerupuk lah, kasih pempek lah, kasih apa. Datang kasih. Saudara saya mengerti maksud saya sini. Kita anak Allah, sifat kita. Makanya Alkitab bilang, saudaraku, ya, salah satu tanda bahwa kita seorang yang lahir baru adalah kita memiliki sifat-sifat Allah, kodrat ilahi, ya, memiliki 2 Petrus 1 ayat 4 katakan, ya kan, Tuhan memberikan kita kodrat ilahi, sehingga kita memiliki sifat-sifat Allah.
Kita bisa punya sifat Allah karena apa? Tuhan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Katakan amin. Tadi saudara lihat di dalam Kejadian pasal 43 ya. Itu di situ katakan lalu dihidangkanlah makanan. Jadi rupanya makanan Yusuf dan saudaranya itu berbeda dengan makanan orang Mesir. Mesir lambang orang dunia zaman sekarang. Cara hidupnya dunia. Orang yang belum lahir baru. Orang Kristen bisa nggak disebut orang Mesir? Bisa kalau dia Kristen yang belum lahir baru. Saya bisa ngerti sini. Katakan amin. Saya berdoa kita akan masuk ya kan? Menjadi orang Kristen yang lebih positif. Dia cara makannya beda, dipisahkan. Nah orang Mesir, ya kan saudara, dia bilang gini, tidak boleh makan bersama dengan orang Ibrani. Karena itu adalah kekejian. Bicara makanan ini bicara apa saudaraku? Saya mau kasih tahu. Ini bicara selera. Asupan-asupan yang kita... Kalau orang yang lahir baru, dia suka akan apa? Dengar firman. Baca firman. Baca, saudaraku, dengar pengajaran firman yang membangun daripada manusia rohaninya. Katakan amin. Tapi orang duniawi, orang Mesir, nggak suka itu. Ngapa ke gereja tiap minggu? Corona atau udah? Kristen. Bisa ngomong seperti itu. Ngerti gak saudara? Kita bisa jawab, aku ke gereja karena aku lapar akan firman. Aku haus akan apa? Aku mau minum. Dari apa? Roh Kudus. Dari hadirat Allah. Lewat doa, pujian, penyembahan. Ketika aku di gereja, ketika aku datang ke gereja, aku merasakan adanya kesegaran di dalam rohku. Dan memuji nyembah. Aku dengar firman yang membukakan pikiran aku. Yang memberikan iman kepada saya. Ini orang yang tinggal di Gosen. Ini orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika orang Kristen sudah tidak lagi lapar akan firman Tuhan. Tidak lagi haus akan hadirat Allah. Dia berada di luar Gosen. Saya pastikan hati saudara itu melekat dengan Tuhan. Pastikan itu. Katakan amin. Jadi orang yang lahir baru itu memiliki kesukaan tuh. Suka duduk di hadirat Allah. Nikmati firman Tuhan. Katakan amin. Jadi hidupnya ada apa? Ada damai, ada sukacita. Itu orang lahir baru. Maka dalam Mazmur 91 ayat 1-3. Ini dia. Yang pertama saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata apa? Kepada Tuhan. Tempat perlindunganku. Dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari apa? Jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Jerat penangkap burung itu bicara tentang apa saudara? Kekhawatiran soal ekonomi. Penyakit sampar ini bicara tentang pandemi saudara. Penyakit menular. Dia akan lepaskan kita. Karena saudara adalah anak Allah. Saudara punya sifat Allah. Saudara punya selera. Firman. Yang membuat saudara selalu semangat. Percaya. Tuhan pasti lindungi dan pelihara aku. Saudara haus akan hadirat. Sehingga hidupnya penuh dengan apa? Kuasa dan urapan. Itu yang pertama tinggal di Gosen. Sudah dapat sini poinnya? Ya, anak. Ke anak Allah, aku anak Allah. Aku punya bapak, bapakku itu Allah sendiri. Yang disebut. Kalau ada apa-apa, kenapa aku panggil bapak? Karena aku anak. Yang kedua, mereka tinggal di Gosen karena pekerjaan mereka adalah apa? Gembala. Karena mereka bergembala. Mereka harus tinggal di Gosen karena pekerjaan gembala. Kalau pekerjaan mereka bukan gembala, mereka boleh. Kamu. Saudara lihat di sini. Baca. Kejadian 46 ayat 33 kita baca. Apabila, ini Yusuf kasih nasihat kepada saudara-saudaranya. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apa pekerjaanmu?
Kamu harus jawab. Ini bukan bohong. Memang kenyataannya mereka adalah gembala kambing domba. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka jawablah, hamba-hambamu ini adalah pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami. Dengan maksud supaya kamu diam di tanah Goshen. Sebab, baca keras. Segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Israel. Katakan amin. Kekejian bagi orang Mesir, bukan Israel. Mesir. Jadi yang pertama, apa yang menjadi kekejian bagi orang Mesir? Makanan. Makanya kalau saudara ke gereja, kalau saudara baca Alkitab, kalau orang dunia, kamu gereja terus gimana? Firman terus ngomongnya firman. Udah kayak pendeta, jangan fanatik. Betul gak? Itu orang dunia. Karena enggak bisa kekejian buat dia. Kalau saudara ngomong firman dan hadirat Tuhan. Bahasa roh, kekejian buat dia. Yang kedua, adalah apa saudara? Apa yang menjadi kekejian orang Mesir? Pekerjaan mengembalakan kambing domba. Mereka tinggal di Goshen karena pekerjaan mereka adalah gembala kambing domba. Kita bisa tinggal di Goshen. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Apabila kita melayani Tuhan dengan memelihara kawanan domba Allah. Saudara harus melayani. Saat kita melayani Tuhan. Perhatikan nih. Saat kita melayani Tuhan dengan memelihara kawanan domba Allah. Ini pelihara nih. Jemaat semua. Saudara melayani. Ya, melayani. Saudara masuk di dalam apa? Komunitas persekutuan orang percaya. Yang disebut apa? Jemaat Tuhan Yesus atau apa? Gereja. Kalau saudara melayani Tuhan dengan cara adalah dengan tujuan aku ingin pelihara kawanan domba Allah ini. Saudara sedang apa? Masuk dalam komunitas persekutuan orang percaya, tertanam dalam gereja. Saat saudara masuk dan tertanam di dalam persekutuan orang percaya di gereja, maka saudara berada di dalam apa? Tudung perlindungan Tuhan Yesus. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Apa perkataannya? Baca keras, 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Katakan amin. Saya dorong saudara semua, baik yang ada di gedung ini secara onsite maupun saudara yang ikuti secara online. Saudara harus melayani Tuhan dengan memelihara kawanan kambing domba Allah, kawanan domba Allah. Ada banyak jenis pelayanan untuk memelihara kawanan domba. Saudara bisa ambil bagian. Saya gak bisa jelasin. Saudara, bagaimana gereja-gereja Tuhan itu bisa berkembang. Saudara harus ambil bagian, masuk di dalamnya. Ya, kita harus ngerti bahwa tujuannya pelayanan untuk apa saudara? Membuang kesombongan dan ego. Tujuannya supaya kita bisa berlaku apa? Rendah hati dan murah hati seperti Kristus. Sebagaimana dijelaskan oleh firman Tuhan ini. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara yang pertama saudara harus jadi anak Allah. Katakan amin. Kalau sudah jadi anak Allah, saudara jangan jadi anak yatim, piatu. Saudara harus masuk dalam keluarga Allah. Masuk dalam gereja Allah. Jemaat Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Dengan cara apa? Melayani Tuhan. Terlibat aktif dalam pelayanan. Saudara harus kenal. Saudara orang-orang di dalam gereja. Saudara harus punya persekutuan. 2-3 orang. Saudara harus kenal dengan pemimpin saudara. Katakan amin saudara. Ini penting. Tidak bisa. Jangan sampai cuma jadi anak Tuhan. Tapi yatim piatu. Saudara harus tahu. Aku punya keluarga rohani. Ya, keluarga. Gereja itu keluarga rohani. Pendeta itu bapak, pengerja, ibu, jemaat itu anak. Katakan amin. Semua ambil bagian.
Nah, kekuatan daripada keluarga rohani, keluarga Allah, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, Yesus berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Gimana alam maut tidak menguasainya? Karena di gereja pernah ada doa bareng. Saudara ngerti? Waktu doa bareng, kuasa Allah bekerja. Alam maut, saudara, penghuni neraka tidak bisa nyusup dalam hidup saudara. Katakan amin, saudara. Gereja, di mana gereja? Apa yang membuat gereja saudara dilindungi di gereja? Saudara dengar firman. Saudara tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Saudara bisa tahu bagaimana janji Tuhan. Apa yang harus, saudara bisa punya pengetahuan. Apa yang harus diputuskan. Dan kalau ada apa-apa, saudara bisa meminta bantuan, minta tolong oleh keluarga. Karena yang nolong kita nih keluarga. Kata ada istilah, kau ini baik sama teman. Tapi jangan lupa kalau ada apa-apa keluarga yang bela. Saudara ngerti sini, katakan amin. Kau lupakan keluarga, kau utamakan teman. Kalau kau kena apa-apa, keluarga yang tahan. Keluarga rohani. Saudara, saya dapat berita, tayangan berita CBN News. Saya capture, coba ya kan, saya capture ya kan, gambarnya ini, saudaraku. Ini tentang perang Rusia dan Ukraina. Jadi ini digambarkan ada semacam tembakan cahaya dari langit, saudaraku. Di mana orang Ukraina ini cerita tentang campur tangan Tuhan di medan pertempuran. Ceritanya begini, saudaraku, ya. Ada seorang, ya kan, yang bernama Litvinenko, orang Ukraina, ya kan? Ya, saudaraku, dia bagi cerita sama CBN News. Dia bilang anaknya laki-laki, saudara, bertugas di pasukan tentara Ukraina. Si bapak ini dia cerita bahwa anak laki-lakinya memberitahu dia bahwa para prajurit Ukraina sedang berada dalam posisi terkepung oleh kendaraan lapis baja dan kendaraan berat, ya kan, dari tentara Rusia dalam jumlah yang sangat besar pada menjelang tuh mau gelap menjelang fajar. Dia cerita para prajurit Ukraina ini, tentaranya ini, itu sulit untuk mempertahankan diri pada malam itu. Lalu anak laki-lakinya ini ambil handphone, dia telepon bapaknya. Bapaknya namanya Litvinenko. Dia minta ayahnya ini, tolong Pak, ya kan, beritahu jemaat di gereja kita. Berdoa untuk kami, doa untuk kami malam ini juga. Bangunin doa untuk kami. Kami terkepung, kami tidak tahu. Mungkin mereka udah kalah, karena mereka tuh cuma modal ide aja. Itu pasukan tuh besar. Lalu sudah ayahnya hubungin semua jemaat, mereka doa, menangis, segala macam. Ceritanya gitu, saudara. Lalu setelah menjelang daripada fajar, sudah mulai fajar. Anaknya ini nelfon bapaknya lagi, dia cerita. Saudaraku, dia bilang, Pak, ya kan, setelah selesai teleponan, enggak terlalu lama, berapa jam kemudian, itu tiba-tiba, itu tentara Rusia tuh udah menuju kepada tempatnya mereka. Ini udah habis, mereka udah tinggal mati. Tiba-tiba tuh dari atas langit, dalam kegelapan, itu seperti ada cahaya yang nembak-nembakin tank-tank dan kendaraan berat tentara Rusia. Dua-dua. Dia bilang, dia nggak tahu ini ada apa. Bukan pesawat tempur Ukraina, bukan. Lalu setelah subuh dia melihat, itu semua bangke-bangke daripada tank, kendaraan-kendaraan, itu pada berhamburan begitu banyak. Dan tidak ada satupun tentara Ukraina yang mati. Ini kesaksian saudara, nyata nih. Lalu tentara Ukraina bilang ini gak bisa dijelaskan apa. Tapi yang tahu adalah yang bilang ini adalah campur tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Di sini kita melihat betapa besar kuasa doa dari apa? Keluarga Allah. Jemaat Tuhan. Saya sedih kalau orang Kristen tuh sering ngatain gerejanya sendiri.
menghina gerejanya, jangan. Kita butuh keluarga. Jangan dukung keluarga kita. Saudara punya keluarga jasmani. Saudara juga harus punya keluarga rohani. Katakan amin. Ya sekarang istilahnya gereja lokal, tertanam di gereja lokal. Enggak semata-mata harus saudara gereja lokal yang saudara bisa datang secara onsite. Sekarang ini udah era pandemi, Tuhan tuh udah ngerubah gereja lokal itu seperti gereja tanpa tembok lagi. Jemaat GBI MPI itu bisa ada di Amsterdam. Ada di Boston. Saudaraku, ada di Australia. Ada di kota-kota di Indonesia semua itu. Mereka bilang, Pak, saya ini adalah jemaat Bapak. Tiap hari saya ikut menara doa YouTube. Saya makan rohani tiap hari dan minum bersama. Bapak yang bawa kami ngajar firman. Saya bilang, iya. Sekarang itu saudara tertanam satu. Dukung, soalnya lewat doa, apapun. Dan saya lagi sedang memikirkan saudara perluasan pelayanan kita. Yang di luar daripada Palembang. Yang secara online. Saudara, nah ini bukan khususnya mereka yang belum tertanam. Saya sangat berharap mereka punya saudara bisa tertanam di gereja lokal saudara. Di kota saudara, di tempat saudara. Itu harapan saya. Katakan amin saudara. Tetapi paling tidak kita udah bisa. Harus ada keluarga ini. Karena kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa atasi sendiri dengan kekuatan uang, manusia, tapi kekuatan doa jemaat. Bagaimana di Alkitab di Kisah Para Rasul menjelaskan bagaimana Rasul Petrus, saudaraku yang besok sudah tinggal di vonis sembelih mati. Oleh karena kekuatan kuasa daripada doa jemaat yang bersama-sama. Tuhan kirim malaikat, saudaraku, membebaskan Petrus dengan cara yang ajaib. Katakan amin saudaraku. Jadi tinggal di Gosen adalah siapa? Pertama anak Allah. Kedua adalah keluarga Allah. Anggota keluarga Allah. Yang ketiga kita lihat. Mereka tinggal di Gosen karena mereka beribadah kepada Tuhan. Apa artinya di sini? Saya ingin ajak kita nyanyi dulu. Kaulah perlindunganku. Kau perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Amin. Yang ketiga saudara, mereka tinggal di Gosen karena mereka beribadah kepada Allah. Artinya apa saudara? Ini dijelaskan saudaraku. Musa jelaskan ibadahnya itu macam apa. Sehingga mereka tuh harus nggak bisa dilihat oleh orang Mesir. Ya, coba kita lihat. Keluaran 8 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Saudara sini. Jadi ada 3 hal yang menjadi kekejian orang Mesir yang menyebabkan orang Israel itu tinggal di Gosen. Yang pertama, orang Israel tidak boleh makan bersama-sama orang Mesir. Jadi wajar, saudara jangan sakit hati tersinggung. Kalau makanan saudara berbeda dengan orang dunia. Termasuk Kristen atau sahabat saudara yang dunia. Yang kedua adalah, ya kalau ngomong firman, sudah kita harus ngerti. Yang kedua adalah pekerjaan. Pekerjaan sebagai
Ya kan pekerjaan jadi gembala. Saudara kerja sebagai gembala. Artinya apa? Saudara harus mulai belajar mementingkan kepentingan yang keluarga rohani ini. Katakan amin saudara. Keluarga, perhatikan, saling perhatikan. Ya, kita belajarlah kalau misalnya ada yang sakit atau kena COVID, apa yang kita bisa buat? Minimal kita berdoa, doakan mereka. Berikan support dalam WA. Bagus-bagus kirimin gosen, makanan, kirimin obat, kirimin dokter. Jadi ini pelayanan-pelayanan yang kita bisa ambil di masa-masa sekarang. Katakan amin saudara. Kalau kita nggak masuk dalam keluarga, saudara akan kuat membantu keluarga sendiri. Ketimbang orang di jalanan minta bantuan. Sekarang ada banyak orang gitu kan. Ya mungkin, ya bukan berarti apa kan kita mesti harus ada nih. Ya pelayanan. Yang ketiga adalah ibadah orang Israel itu adalah apa? Membawa korban persembahan. Jadi mereka tinggal di Gosen karena mereka harus beribadah dengan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Kita bisa tinggal di Gosen, kita bisa dekat dengan Tuhan karena kita beribadah bukan untuk dilihat, bukan untuk dipuji. Saudara datang gereja bukan untuk dilihat dan dipuji orang kan? Katakan amin saudara. Tapi saudara beribadah untuk apa? Bisa dekat sama Tuhan. Seharusnya ibadah itu cuma satu tujuannya. Saya mau dekat sama Tuhan. Itu tujuannya saudara. Sebabnya apa saudara? Ya, saya mau beritahu ya, kalau seandainya kita bisa dekat sama Tuhan, ibadah dekat sama Tuhan, itu coba dibuka di dalam Mazmur 73 ayat 28. Kita akan lihat, Mazmur 73 ayat 28, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat apa? Perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Supaya saudara bisa menceritakan apa? Segala pekerjaan Tuhan dalam hidup. Jadi saksi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku. Ya kan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dekat dengan Tuhan. Siapa yang mau dekat dengan Tuhan? Coba lambaikan tangan. Orang yang bisa tinggal di Gosen itu orang dekat Tuhan. Pertama adalah kita bisa tinggal di Gosen karena kita anak Allah. Kita bisa dekat dengan Allah karena yang kedua, karena kita adalah anggota keluarga Allah. Kalau anggota keluarga ada take and give. Ada orang mau jadi tertanam di gereja, tapi apa yang aku bisa dapat dari gereja? Nyedot terus kayak spon. Kalau nggak dapat lagi, pindah gereja lain. Bukan itu saudara, keluarga nggak bisa. Saudara keluarga jasmani, di keluarga jasmani, soalnya mau ngambil terus, maunya ngambil, nerima terus. Ya, semua orang, saudara bisa dimarahin, saudara-saudara. Sudah, cari keluarga lain, mana ada yang mau terima. Yang kaya, aku deh jadi keluarga kamu deh, karena kamu kaya, aku bisa mbak banyak. Nggak bisa gitu. Ya, yang ketiga, sebagai keluarga kita harus saling dekat dong. Yang perlu anggota keluarga itu harus paling dekat harus dengan apa? Dengan orang tuanya, bapak. Kalau semua anggota keluarga tuh dekat dengan bapak, dengan Tuhan, maka aman keluarga ini. Keluarga ini bisa menjadi saksi dan makin banyak orang ingin jadi keluarga Allah. Katakan amin saudara. Keluarga jasmani selesai pada waktu kita ngubur. Kalau keluarga Allah sampai kekekalan. Kenapa kok menikah harus dengan sama-sama seorang yang lahir baru? Supaya tidak cuma membangun keluarga jasmani, tetapi keluarga rohani sampai kekekalan. Amin saudaraku. Nah, kita bisa ada di Gosen karena kita ibadah. Tujuan ibadah sudah dekat.
Nah makanya Yesus dia ajar kita. Ibadah orang yang lahir baru itu apa sih? Orang Kristen lahir baru itu ibadahnya macam apa? Nah Yesus, saudaraku, jelaskan. Dia ingatkan, kenapa harus ibadah? Ibadah yang benar. Dia ingatkan karena ada dua hal. Mengapa Yesus mengingatkan kita harus menjauhkan, supaya kita bisa menjauhkan diri dari apa? Cara hidup apa? Duniawi. Kita mau ibadah dengan ibadah yang benar. Saudara, kalau orang Israel bawa korban, kalau kita membawa hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita. Katakan, supaya kita bisa menjauhkan diri dari apa? Cara hidup duniawi. Katakan amin. Nah, apa sih cara hidup duniawi? Saya tulis, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Kalau kita cara hidup kita duniawi, kita akan lenyap, saudaraku. Pada hari Tuhan, kita gak akan luput nanti. Yang kedua, Rasul Yohanes menjelaskan cara hidup duniawi itu apa. Orang yang hidup duniawi itu cirinya apa? 3. Ya kan? Serakah. Ya, keinginan mata. Sombong. Kedua apa? Keangkuhan hidup. Ketiga apa? Hawa nafsu. Jahat. Ya kan? Yang membinasakan keinginan daging. Makanya Yesus ajar kita ibadah tuh tujuannya untuk menaklukkan musuh hidup kita. Musuh hidup kita itu cara hidup duniawi. Apa musuh kita 3? Masih ingat gak? Tadi saya ngomong apa? Yang pertama apa, saudaraku? Keserakahan. Serakah. Saudara tahu gak arti serakah? Ya serakah. Dari kecil tuh kita udah serakah. Daging itu serakah. Tahu gak? Coba makanan, ya kan? Serakah. Makanan. Bagi dong tuh kakaknya, bagi dedeknya. Tidak. Malah makanan kakaknya atau dedeknya diambil. Betul gak, saudara? Padahal dia segitu pun dia belum tentu bisa habis. Sudah kenyang pun dia mau terus makan. Serakah itu kawannya rakus. Itu nanti udah gede, itu duit, masalah duit. Masalah kekuasaan. Itu serakah. Itu musuh yang serakah tuh itu pasti menghancurkan. Saudara bisa tanya, ya kan? Orang-orang yang wah kayaknya nggak ada kurang. Orang serakah itu karena apa, saudaraku? Karena melihat diri dia masih kurang. Jadi begitu. Ya, serakah itu. Nah makanya Yesus ajar 3. Kita musuh kita kan pertama serakah. Yang kedua apa, saudara? Sombong. Sombong. Seperti kita tuh nggak perlu doa, nggak perlu Tuhan. Itu kan ada satu, ya kan itu yang ditangkap anak muda tuh. Wah dia bisa ngomong, Tuhan aja bingung untuk miskinkan aku. Ya masa tuh Tuhan bingung? Tuhan mah gak pernah bingung. Kalau menurut saya, katakan yang sering bingung tuh kita. Ya dah, ya kan akhirnya gak terlalu lama masuk. Ya kan dia yang bingung jadi sekarang. Kenapa aku miskin sekarang ya? Dimiskinkan. Ngerti gak, saudaraku? Sombong itu kita tuh udah gak ada Tuhan. Gak perlu doa, gak perlu apa, gak perlu tanya Tuhan. Gak perlu ada keluarga. Gak mengakui Tuhan tuh Bapa yang mau pelihara dia. Gak mengakui keluarga Allah. Gereja, ini sombong ini. Ya gak pernah mau dekat. Aku bisa kok, itu sombong. Ini musuh, saudaraku. Orang sombong itu pasti ini kan. Ini kita perang terus ini. Serakah, sombong, yang ketiga apa? Hawa nafsu. Ya kan? Hawa nafsu. Nah Yesus kasih ajar ibadah itu 3. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 6. Ya. Dia mulai dengan ayat yang pertama. Ibadah itu harusnya seperti ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang ibadah itu tujuan itu apa?
dekat sama Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan? Kalau kita serakah, nggak bisa. Bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan kalau kita sombong? Nah, oleh karena itu Tuhan bilang, untuk bisa ngalahkan 3 musuh ini dalam hidup kita, yang penting ibadah, supaya nggak hancur hidup kita. Apa? Tuhan ajar 3 hal. Pertama apa? Hal memberi sedekah. Ya, pertama. Ya kan, Matius pasal 6 ayat 2. Yang kedua apa? Hal berdoa, diajarin. Kalau doa, jangan untuk dilihat orang. Kau doa di jalan-jalan, kata Tuhan Yesus. Seperti orang Farisi, masuk ke kamar kalau doa. Tutup pintu, doa. Ngomong sama Tuhan. Nah itu. Ya, kalau kamu memberi sedekah, ya kan? Tangan kanan memberi, tangan kiri instastory. Bukan, jangan. Iya dah, bukan. Tangan kanan beri, tangan kiri tidak usah kasih tahu. Tapi nanti kalau kamu sudah dewasa dalam iman, kamu sudah menang dengan keserakahan, kesombongan, hawa nafsu. Ya kan, tangan kamu memberi, beritahu tangan kiri. Ya kan, bahwa tangan kanan sudah memberi, tinggal kau berilah. Untuk memotivasi. Seperti halnya Daud. Daud dia ceritakan, dia memberi emas sekian ton, perak sekian ton. Saudaraku, itu bukan supaya dapat like, bukan. Tapi untuk memotivasi daripada seluruh pegawai istananya dan rakyatnya untuk memberi kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Jadi memang ada orang-orang yang kalau udah menang dengan 3 musuh ini, paling enggak bukan menang total lah. Sudah enggak kental gitu loh saudara. Serakahnya, sombongnya, hawa nafsunya. Kalau dia ngomong, aku nih sudah memberi loh. Pasti orang akan tak, kok aku belum ya. Terinspirasi orang lain. Tapi kalau kental yang 3 ini, alah, sombong. Baunya tuh gak enak gitu loh. Setelah dia ngomong dia sudah memberi. Betul gak saudaraku? Nah ini jadi ngomongnya kesana sini. Di luar konteks. Karena memang jujur kalau saya khotbah di jam 9 harus sesuai teks. Karena ini kan live saudara. Kalau yang sore saya agak bebas. Karena tidak live, tidak direkam, tidak di apa. Itu untuk anak sendiri. Tapi gak apa-apa, sama saudara diberkatin. Yang ketiga adalah apa saudara? Puasa. Puasa untuk naklukkan apa? Hawa nafsu. Saudara Yesus, ya. Saya ingin, ini yang Tuhan mau. Ya kan? Kita harus jauhi dari cara hidup duniawi. Kita jaga-jaga hari-hari ini. Tutup dengan Wahyu pasal 3 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Pertama saudara harus jadi anak Allah. Katakan amin. Yaitu lahir baru. Lahir baru, bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan, baptis selam. Saudara yang belum dibaptis, ambil keputusan hari ini baptis. Ada baptisan. Saudara, tertanam. Yang kedua, tertanam di gereja lokal. Jadi keluarga Allah. Ikut ikut kul. Saudara ikut kul, masuk. Ada kelompok kecil. Saya kadang-kadang lihat gitu kan. Kalau melayanin pelayanan penghiburan atau mau penguburan dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang baik. Tapi saya lihat mana nih jemaat kok pada gak datang ya. Cuman kita doang. Setelah saya cek karena dia cuma jadi anak Allah. Rajin gereja tiap minggu. Tapi gak gabung di dalam kelompok kul. Tidak punya keluarga rohani yang lebih kecil. Katakan amin. Karena gereja kita ini agak lumayan jumlahnya banyak. Jadi gak bisa tertangan satu-satu. Tapi saya melihat ada orangnya sederhana kok biasa. Tapi ketika keluarganya yang berduka. Semua yang datang kok mulai banyak. Kenapa?
Nah itu satu. Dan dalam hal-hal yang lain-lain, saya rindu saudara punya keluarga rohani yang lebih kecil. Dalam bentuk cool, saudara punya persekutuan. Katakan amin. Kalau yang di online, bikinlah WA group. Diskusikan bahan khotbah daripada Pak Sabta ini. Ya kan, saling doakan, saling sharing. Nanti dari pengerja bisa jadi pembina pengerja di sini atau full timer di sini buat saudara yang online yang di luar kota. Saya rasa seperti itu. Yang ketiga, saudaraku, tiap hari kita ini harus perang. Lawan apa? 3 musuh kehidupan kita. Serakah. Makanya kalau makan, belajar kalau makan. Kalau misalnya setengah piring nasi sama lauk, lah sudah kenyang. Atau setengah kenyang. Kalau bisa berhenti itu latihan juga. Katakan amin. Walaupun sayang apalagi emak-emak ya. Oh sayang udah masak ini. Nah, sisa. Akhirnya suami bilang, "Mah, ngapo lihat badan aku?" Iya, itu saudaraku. Tapi belajar dari mulai makan, dari mulai apa supaya banyak orang tuh jatuh karena keserakahan ini. Gitu. Kedua, belajar untuk ngatai sombong apa? Doa. Kalau ada apa-apa doa dulu, jangan langsung bergerak. Doa sudah dapat jalan. Tapi kalau belum, ajak beberapa yang saudara percaya keluarga rohani. Tolong dukung doa yuk, saya sharing dulu doakan. Ngerti gak saudara? Katakan amin. Itu belajar rendah hati. Yang ketiga puasa, latihan puasa. Ini kan sebentar lagi ada puasa nih. Ikut aja puasa. Kan latihan. Katakan amin saudaraku. Ya, sudah saya berdoa pesan hari ini memberkati saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama yuk. Bapa kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Engkau berikan pesan di awal daripada bulan Maret ini. Kami butuh tudung perlindungan-Mu, covering secara rohani. Supaya apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami bisa kenyang dengan segala yang baik. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus. Buka kedua tangan ibu bapak. Aku berdoa Tuhan untuk kedua tangan ini Tuhan. Sepanjang bulan ini apapun yang dikerjakan tangan ini Tuhan. Tuhan buat berhasil. Engkau cukupi segala keperluan hidup mereka. Dan juga keuangan mereka Tuhan bahkan berlebihi Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang bisa dibagikan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa ya Bapak tidak ada orang miskin tengah-tengah kami. Semuanya diberkati dalam nama Yesus. Sepanjang bulan ini semuanya sehat. Aku berdoa berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami minta ya Bapak dalam nama Yesus. Biarlah kami memperoleh kekuatan untuk luput dari apa yang sedang terjadi. Dan kami bisa punya kekuatan untuk tahan berdiri di hadapan anak manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi hidup kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan membawa persembahan persepuluhan. Ya Tuhan, Kau memberkati tangan, Kau buka tingkap langit, Kau curahkan berkat-Mu sampai kelimpahan. Terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Perjamuan ini untuk menyatukan kami. Kami bisa melekat selalu hati kami dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami ini anak-Mu. Kami adalah keluarga-Mu ya Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara.